Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Destria Fajriana dengan NIM akhir 070, jurusan Teknik Informatika, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya 2021B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai FTP server dan mail server, serta akan ada simulasi atau praktik menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai FTP server. Apa itu FTP server? Sebelum kita mulai ke simulasinya, kita juga harus mengetahui dasar-dasar mengenai FTP server. FTP server atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Selanjutnya yaitu ada sejarah FTP. Sebelum membahas mengenai sejarah apa itu FTP, kita bahas sedikit mengenai hubungan telnet dengan FTP. Telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung atau indirect network, sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua jenis TCP or IP koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971, bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC atau Request for Comment. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti protokol TCP or IP pada umumnya. Selanjutnya yaitu fungsi dari FTP server dan kegunaannya. Di sini ada beberapa fungsi dari FTP server dan kegunaan FTP. Yang pertama yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua yaitu menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga yaitu mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat yaitu mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang terakhir yaitu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tentunya tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Kalian dapat mengembangkannya sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan yang dibutuhkan. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa menyalin, memindahkan, membuat, dan menghapus data yang ada dalam direktori penyimpanan komputer. Selanjutnya yaitu ada aplikasi FTP client, yaitu di sini ada 3. Yang pertama ada FileZilla FTP client, yang kedua ada WinFTP, yang ketiga ada GFTP. Pertama-tama kita akan membahas mengenai FileZilla FTP client, yaitu
merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Selanjutnya yaitu ada WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kemudian yang terakhir yaitu ada GFTP. GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. GFTP ini sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Yaitu ada perintah dasar FTP. Yaitu yang pertama ada FTP atau alamat FTP server yang berguna untuk koneksi ke FTP server dari PC client. Yang kedua ada dir, yaitu untuk melihat direktori server. Yang ketiga yaitu ada put, nama file, yaitu untuk mengupload file dari PC client ke server. Kemudian ada get nama file, yaitu untuk mendownload file dari server ke PC client. Yang terakhir ada quit, yaitu untuk keluar dari koneksi FTP server. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan simulasi dari FTP server itu sendiri menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi atau praktik dari FTP server itu sendiri. Setelah sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai FTP server, dan ini adalah simulasi dari FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama saya sudah membuat skema jaringan seperti ini. Di sini sudah ada FTP server dengan IP configuration-nya yaitu 43.43.43.2. Kemudian kita akan mengecek terlebih dahulu apakah PC 1 dan laptop ini sudah terhubung ke FTP server. Di sini kita cek menggunakan command prompt, kita ping 43.43.43.2, kemudian kita enter. Kita tunggu sampai mereplay. Jika sudah mereplay seperti ini, berarti PC 1 dan FTP servernya sudah saling terhubung. Kemudian kita cek di PC 4, command prompt, kemudian kita enter, kita tunggu replyan kembali. Jika sudah mereplay seperti ini, berarti sudah terhubung. Kemudian kita akan mengecek di laptop. Kita ke desktop, command prompt, kita ping ke FTP server, kemudian kita enter, kita tunggu replay. Jika sudah mereplay, berarti sudah terhubung. Kita coba di smartphone, kita command prompt, setelah semua terhubung, kita kembali ke FTP server, kita ke service, kemudian kita ke FTP yang di sini. Di sini saya sudah menyalakan service FTP, yaitu dari sini on. Kemudian saya juga udah membuat user dan passwordnya, yaitu ini. Coba di sini dengan akses full, yaitu write, read, delete, rename, dan list. Kemudian setelah itu saya add, kemudian kita di sini close. Kita kembali ke PC 1. Kemudian kita akan ke text editor. Di sini kita akan menuliskan sebuah pesan. Contohnya misal pesan
dari PC1, kemudian kita save dengan nama pesan pc1.txt, kemudian kita oke. Setelah tersimpan, kita cek apakah file tersebut telah tersimpan di PC1 dengan cara kita ke command prompt, kemudian kita dir di sini. Jika sudah seperti ini, berarti pesan tadi sudah tersimpan. Ini. Kemudian kita akan membuat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita akan mengupload pesan yang akan kita buat ke server menggunakan perintah put. Jadi kita sambungkan terlebih dahulu ke FTP. Titik 2, kemudian kita enter. Di sini username-nya kita seperti tadi coba, passwordnya juga coba, kemudian kita enter. Sudah login, kemudian kita akan melakukan perintah put pesan pc1.txt untuk mengupload file pesan itu. Sudah diupload seperti ini. Maaf. Kita akan menjalankan perintah dir terlebih dahulu untuk mengecek. Jika seperti ini, baik, kita ke laptop sekarang. Kita ke command prompt, kemudian kita buat koneksi seperti yang sebelumnya, itu kita buat ftp 43.43.43.2, kemudian kita username tadi itu coba, passwordnya coba juga, kemudian kita enter. Di sini FTP-nya karena kita akan mendownload file yang sebelumnya telah kita buat di PC1, jadi di sini kita menggunakan perintah get pesan pc1.txt, kemudian kita enter. Jika sudah seperti itu, berarti sudah terdownload. Kemudian kita akan mencoba melihat di text editor ini, kita open apakah sudah ada. Oh ya, sudah ada di sini. Jika sudah seperti ini, berarti sudah terkoneksi dan sudah terdownload pada laptop. Pesan dari PC1 sudah terkoneksi dan terdownload di laptop melalui FTP server. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari FTP server. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mail server. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai mail server. Kita akan next, yaitu pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari mail server itu sendiri. Apa itu mail server? Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Selanjutnya yaitu fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai webmail server.
Webmail Server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Selanjutnya, ada protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Yang kedua yaitu ada POP3 yaitu Post Office Protocol. Selanjutnya yaitu ada IMAP. Kemudian selanjutnya kita next yaitu apa itu SMTP? SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokasi email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Selanjutnya, apa itu POP3? POP3 atau Post Office Protocol 3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Macmail, dan sebagainya tanpa menyimpan salinannya di server. Kemudian kita akan melihat kelebihan menggunakan POP3. Yang pertama yaitu ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer, tidak perlu terhubung ke internet apabila ingin membukanya kembali. Yang kedua, kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Yang ketiga, dapat membuka file attachment dengan cepat. Yang keempat, tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox kecuali hard disk komputer Anda penuh. Selanjutnya yaitu ada kekurangan menggunakan POP3. Yang pertama yaitu jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Yang kedua, semua pesan akan disimpan di komputer. Yang ketiga, semua file attachment diunduh dan disimpan di dalam komputer. Karenanya, potensi komputer terinfeksi virus dari email lebih besar. Yang keempat, folder email terkadang hilang. Jika ini yang terjadi, upaya restore cukup sulit dilakukan. Kemudian selanjutnya ada pengertian IMAP dan perbedaannya dengan POP3. IMAP atau Internet Message Access Protocol seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mail. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Dalam IMAP, email disimpan di server. Ketika Anda akan mengecek email, lokal mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email, sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak di-download ke email lokal. Selanjutnya yaitu kelebihan menggunakan IMAP. Yang pertama yaitu Anda dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat berbeda. Yang kedua, email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Yang ketiga, hanya mengunduh pesan yang ingin dibuka sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. Ada juga kelebihan dari IMAP, yaitu attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP sehingga email dapat diakses lebih cepat.
Selanjutnya yaitu kekurangan menggunakan IMAP. Yang pertama yaitu ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Yang kedua, email disimpan pada server sehingga mengurangi disk space hosting. Yang ketiga, email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Selanjutnya yaitu ada komponen mail server, yaitu yang pertama ada MUA atau Mail User Agent, yaitu memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi, MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Selanjutnya yaitu ada MTA, yaitu Mail Transport Agent, adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Yang terakhir yaitu ada MDA atau Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengirim pesan email. MDA memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua ada Delivery Agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Selanjutnya yaitu ada cara kerja webmail server. Mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua adalah incoming server atau receiving email. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Port itu adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Kemudian, bagaimana sih cara pengiriman dan penerimaan email? Tentu, cara kerja email ini bervariasi tergantung dari program dan aplikasinya. Proses mengirimkan email melalui TCP or IP dapat dianalogikan seperti berikut, yaitu pertama kita ke sender, kemudian ke user agent, kemudian ke waiting list email, kemudian ke MTA, kemudian ke user mailbox, kemudian ke user agent, dan kemudian ke receiver. Cara kerja mail server secara sederhana dapat dijelaskan pada awal. Email-email yang telah dikirimkan oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan, tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tertentu, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis mail server. Yang pertama ada SendMail, ada PostFix, dan ada Qmail. SendMail adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Kemudian yaitu ada PostFix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server send email. Bedanya, PostFix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Kemudian ada Qmail, adalah mail server yang disebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server.
Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Selanjutnya yaitu ada contoh mail server, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada komponen mail transfer agent atau MTA. Contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Exim, Qmail, MailX, Find, dan Netscape. Kemudian yang B ada komponen Mail Delivery Agent atau MDA. Contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Yang ketiga yaitu ada komponen Mail User Agent atau MUA. Contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Selanjutnya kita akan masuk ke simulasi dari mail server menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, saya akan melakukan simulasi mengenai mail server yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pertama-tama di sini saya sudah men-setting mail servernya dengan IP configuration atau IP address-nya yaitu 43.43.43.4. Kemudian setelah itu kita close. Di sini juga sudah disetting DNS servernya dengan IP address-nya 33.33.33.1. Di sini kita akan ke service, kemudian ke DNS. Di sini kita membuat mailku.com dengan type-nya record dengan address-nya yaitu address dari mail server itu sendiri. Setelah kita add, kemudian kita di sini close, kita akan ke PC1. PC1 sama seperti yang simulasi pada FTP server, sudah saya setting IP configuration-nya. Tidak ada yang berubah. Di sini kita langsung saja ke desktop, kita ke command prompt, kemudian kita mengecek apakah PC1 sudah terhubung ke mail server. Kita ping 43.43.43.4. Kita menunggu sampai mereplay seperti biasa agar tahu apakah sudah terhubung atau tidak. Sudah mulai mereplay. Jika seperti ini berarti PC1 sudah terhubung ke mail server. Kemudian kita akan mengecek di PC4, kita ke command prompt, kita ping kembali ke mail server. Sudah mulai mereplay. Kemudian kita close, kita akan mengecek di laptop, kita ke desktop, command prompt, kita ping kembali ke mail server. Sudah terhubung, lalu kita akan ke smartphone, kita akan mengecek juga apakah sudah terhubung ke mail server. Jika sudah terhubung, kita kembali lagi ke PC1, kita ke command prompt, kita akan menjalankan perintah ns lookup mailwho.com seperti DNS yang telah saya buat sebelumnya di DNS server. Kita enter. Kita tunggu sampai memunculkan server dan address. Baik, di sini sudah ada yaitu server dan addressnya dari DNS server itu sendiri. Kemudian kita akan kembali ke mail server. Kita akan ke service, kemudian kita ke email. Di sini saya sudah membuat user dan passwordnya
dengan domain name-nya yaitu melku.com. Di sini kita juga harus meng-on-kan SMTP dan POP3-nya. Kita di sini membuat domainnya melku.com dengan user satunya yaitu usernya yaitu user 1 dan passwordnya user 1. Di sini juga sudah dibuat user 2-nya. Setelah terbuat seperti ini, kita akan kembali ke PC 1, kemudian kita ke email, kita akan mengkonfigurasi mailnya. Jadi di sini username-nya yaitu user 1 dengan email address user1@melku.com, incoming mail servernya yaitu melku.com, outgoing-nya juga melku.com. Di sini username dan passwordnya sama seperti waktu di email kita buat. Setelah kita buat seperti ini, kita save. Di sini kita akan ke Compose, kita akan mengirimkan sebuah email dari PC 1 ke laptop, ke user 2, dari user 1 yaitu PC 1 ke laptop sebagai user 2-nya. Kita di sini to user 2@melku.com dengan subjek tulis saja subjek Hi user 2. Kita juga di sini tulis saja sama seperti subjeknya Hi user 2. Kemudian kita send. Setelah sending email to user 2 di sini, kita akan ke laptop. Kita ke email, di sini kita juga konfigur email. Di sini username-nya user 2, email address-nya user 2 user 2@melku.com. Di sini incoming-nya melku.com, outgoing-nya melku.com. Username-nya yaitu user 2 dan passwordnya yaitu user 2. Kemudian kita save. Setelah save, kita tekan receive di sini. Di sini ada message atau email dari user 1 yaitu from user1melku.com, dan di sini untuk user 2@melku.com subjeknya hi user 2. Ini tulisannya hi user 2. Di sini kita bisa mereplay dari user 2 ke user 1. Kita replay hi user 1, terima kasih, pesan sudah terkirim. Kemudian kita send. Setelah send, kita close. Kita akan mengecek apakah PC 1 sudah mendapat balasan dari laptop. Kita ke email, kemudian kita tekan receive di sini. Sudah ada dari yaitu user 2, from user 2 to user 1 dengan subjek hi user 2. Ini hi user 1, terima kasih, pesan sudah terkirim. Jadi di sini kita sudah dapat saling berbalas-balasan pesan dari PC 1 dan laptop. Baik, saya kira cukup sampai di sini pembahasan yang dapat saya jelaskan mengenai FTP server dan mail server serta simulasinya, yaitu menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya harap penjelasan saya dapat dipahami, dapat dimengerti, dan juga dapat berguna bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun mungkin salah dalam penyampaian, tolong koreksi saya, dan saya juga mohon maaf atas hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.